Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di hari ini kita diberi nikmat yang sangat luar biasa, terutama nikmat sehat. Karena dengan sehat itulah kita bisa berkumpul sekarang di sini untuk kegiatan pengimbasan IKN ini dalam komunitas belajar kita. Sholawat serta salam terkhusus untuk baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, dalam hal ini yang saya hormati Bapak Kepala SMA 5 Kabupaten Lombok, dalam hal ini Bapak Ahmad Syarifudin. Yang saya hormati Bapak Ibu Waka, yang saya hormati juga Bapak Ibu Dewan Guru, merupakan rekan sejawat saya, yang insya Allah kita bersama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai, hari ini adalah kegiatan pengimbasan tentang IKN, penguatan pembelajaran bagi guru dan kepala sekolah yang berpusat pada peserta didik, dan alhamdulillah kita memiliki komunitas belajar di SMA kita ini. Baik, selanjutnya kita awali pembukaan acara ini dengan bersama-sama melepaskan nafas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut, kegiatan selanjutnya adalah kata sambutan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Kepala SMA 5 Kabupaten Lebong, Bapak Ahmad Syarifudin, sekaligus penanggung jawab tentang komunitas belajar di SMA kita. Kepada Bapak, saya persilakan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji syukur kepada Subhanahu wa taala di mana kita masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di ruang kantor kita pada hari ini. Salam salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang berbahagia dan peserta pengimbas IKN pada hari ini yang saya hormati, sebenarnya acara kita hari ini adalah salah satu agenda yang dilaksanakan oleh Balai Guru Penggerak Provinsi Bengkulu, di mana pesertanya kemarin dari sekolah kita ada 4 orang. Jadi mereka ini mengimbaskan apa-apa yang sudah dapat di ilmu yang digelar di BGP, diimbaskan di sekolah kita, yaitu tentang penguatan pembelajaran bagi guru dan kepala sekolah yang berpusat pada peserta didik. Nah, di sini diminta nanti kita untuk mendengarkan apa-apa yang akan disampaikan oleh pemateri kita pada hari ini. Mudah-mudahan materi-materi yang diberikan nanti bisa kita laksanakan di sekolah kita, sehingga sekolah kita nanti akan lebih baik ke depannya, baik dari pembelajarannya maupun gurunya maupun siswa-siswanya. Tolong kita sama-sama mendengarkan, jangan lihat orang yang berbicara, dengarkan ilmu yang dia berikan. Itu saja dari kami, Budaya. Sebelum saya tutup acara hari ini, saya katakan masih dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Teman-teman, sebagaimana dikatakan Bapak Kepala Sekolah tadi, kami hari ini intinya mengimbas kepada teman-teman apa yang sudah kami dapat. Namun kami tadi berempat sepakat bahwa dalam hal ini kita tidak merasa ada yang lebih, kita semua sama. Saya yakin dalam hal ini teman-teman itu lebih mampu dari kami, lebih mampu dan lebih bisa. Karena apa? Kita merasakan sendiri, yang mengalahkan kita itu bukan kepintaran dan sebagainya. Yang mengalahkan kita itu adalah satu, kemauan, yang kedua rasa malas. Dua ini sebenarnya. Lain dari itu kita sama teman-teman. Jadi hari ini kami berempat sepakat, hari ini kita belajar di komunitas kita ini, itu yang pertama. Yang kedua, kami ajak bersenang-senang, intinya seperti itu. Jadi kita ada senang-senangnya gitu, tapi nanti dengan kami berharap nanti kita belajar tapi sambil bersenang-senang, seperti itu ya. Baik, kita langsung saja ya Bapak, saya izin. Kita untuk pemateri yang pertama di sini nanti akan disampaikan oleh rekan kita, dalam hal ini
Ibu Dwi Febri Syahwani akan menyampaikan tentang IKM ya Bu Dewi ya. Nah, kepada Bu Dewi saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, seperti yang sudah disampaikan barusan bahwa kami di sini ada 4 orang akan melakukan pengimbasan dari pelatihan IKM kami seminggu yang lalu. Jadi kami mohon partisipasinya Bapak Ibu. Di sini sebelumnya kita bermain benar salah kayak jawab tentang kurikulum merdeka. Nanti kalau menurut Bapak Ibu pernyataan yang tampil di layar itu benar, silakan tepuk tangan. Tapi kalau misalkan menurut Bapak Ibu pernyataan itu salah, tidak usah tepuk tangan. Pernyataan pertama Bapak Ibu, satuan pendidikan perlu menerapkan kurikulum merdeka secara serentak dan berada di tahap setengah akhir. Nah, bagaimana Pak Ibu? Benar atau salah pernyataan ini? Oke, salah. Ada yang bisa mengemukakan alasannya Pak Ibu? Ya, salah. Kenapa salah? Boleh, dari kakak. Pendidikan perlu menerapkan kurikulum mereka secara serta dan berkali absen atau mahir. Salah Bu, karena harus bertahap. Tahap pertama itu tahap berubah, berkembang dan mandiri. Jadi pernyataan ini salah. Jadi kalau belum siap, tidak. Jawabannya salah atau tidak ya. Nah, alasannya apa? Nah, alasannya tadi satuan pendidikan itu perlu adanya kesiapan untuk menerapkan kurikulum merdeka. Kembali lagi dilihat bagaimana demografi atau keadaan lingkungan di sekitar satuan pendidikan itu. Bagaimana sih kesiapan? Tadi kata Pak, peserta didiknya, guru-gurunya, kemudian lingkungan sekolahnya, sarana prasarana yang memadai. Jadi tidak harus serentak Pak Ibu, walaupun dari kementerian sudah dianjurkan menerapkan kurikulum merdeka. Sama kurikulum satuan pendidikan itu tidak perlu ternyata dibuat seragam. Tiga orang mengatakan ini benar, tidak perlu seragam. Ibu Melisa bisa memberikan argumennya Bu? Baik, untuk format kurikulum merdeka satuan pendidikan tidak perlu dibuat seragam, menurut saya benar, karena contohnya sekolah kita ada yang kurikulum merdeka di kelas 10 dan di kelas 11-12 masih K13. Jadi 2 kurikulum yang diterapkan di situ. Demikian, Bu Dwi. Menurut saya format kurikulum satuan pendidikan tidak perlu seragam, karena jika seragam Bu berarti potensi setiap sekolah itu sama. Sedangkan potensi setiap sekolah itu berbeda sesuai dengan topografi sekolah kita, input sekolah kita, sarana-sarana yang sesuai dengan sekolah, kemudian juga kesiapan sekolah untuk melakukannya. Jadi kalau harus seragam itu tidak bisa. Untuk hari ini hanya mengulang sedikit-sedikit saja, mengingat kembali kenangan kita akan kurikulum merdeka. Itu saja dari saya Bapak Ibu tentang kurikulum merdeka. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Dewi tentang materi berikutnya, yaitu komunitas belajar. Terima kasih perhatiannya, saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan adalah materi tentang IKM dari Ibu Dwi. Sebenarnya kita semua saya yakin sudah paham tentang kurikulum gitu ya. Apalagi kurikulum merdeka kita sudah berapa kali melakukan pelatihan. Nah, jadi intinya sekarang insya Allah biasanya kita sepakat bahwasanya kan suka ada momoknya di masyarakat nih. Ganti menteri, ganti kurikulum gitu ya. Itu sebenarnya nggak benar ya. Jadi intinya karena apa? Karena tidak, kita tadi pendidikan kita itu bentuknya fleksibel, selalu berubah sesuai dengan perubahan zaman. Ternyata nanti berkembang lagi zaman di Indonesia dan di sekitar kita akan berubah lagi. Indonesia harus perlu berinovasi untuk pendidikan bersama. Dan insya Allah selanjutnya pasti Bapak Ibu akan mencapai yang namanya bergerak, tergerak dan menggerakkan. Baik. Baik, di sini adalah tentang pembelajaran dan asesmen. Asesmen adalah
penilaian, gitu ya, menilai. Gitu. Nah, jadi malam tadi itu saya sempat melirik gini. Kenapa kita butuh adanya asesmen di awal? Nah, karena tujuan akhirnya adalah untuk kesuksesannya sebuah pembelajaran. Saya ingat gini, nanti ada kaitannya dengan diferensiasi, kemudian kita merdeka mengajar. Ternyata kalau kita kaitkan penilaian awal ini, diagnostik awal, asesmen awal ini tujuannya adalah untuk mengelompokkan, untuk mengetahui sebatas mana kemampuan siswa kita dalam proses pembelajarannya nanti untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ini tujuan asesmen. Kemampuan mereka yang beragam inilah alangkah baiknya di awalnya itu kita siapkan sebuah asesmen penilaian, diagnostiknya di awal. Nah, kemudian untuk apa? Seperti tadi sudah Bapak juga singgung. Di situ adalah siswa kita memiliki ada tahap yang berkembang, tahap siap, dan tahap impian, gitu ya. Nah, di sinilah perlu kita lakukan asesmen itu. Jadi dengan adanya asesmen kita bisa melihat kemampuan siswa kita. Ternyata siswa kita itu sekali materi itu kita buka wacana sedikit, dia langsung bisa ke tahap akhir. Jika asesmen sudah dilakukan di awal, baru kita bisa rencanakan. Ini pembelajarannya bagaimana? Baru kita bisa membentuk yang namanya modul ajar, gitu ya, RPP dan sebagainya kalau masih K13 seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya karakteristik pembelajaran. Nah, manfaat asesmen awal ini adalah kita tahu proses dan akhir belajar, memahami kebutuhan siswa kita seperti apa, seperti itu ya. Nah, kemudian menggunakan pemahaman tentang kebutuhan dan posisi peserta didik. Karena ragamnya siswa kita itu tadi kita tidak tahu mereka ini bagusnya belajar seperti apa gitu. Nanti akan dibahas di diferensiasi di situ. Di situ nanti ada ada visual gitu ya, ada produk dan sebagainya. Nanti Debbie akan bahas. Kemudian memprioritaskan terjadinya kemajuan belajar ini. Untuk memajukan kemampuan belajar siswa kita, ada baiknya di awal pembelajaran lakukanlah asesmen. Dan selanjutnya didasarkan pada refleksi atas kemajuan belajar peserta didik yang dilakukan secara kolaboratif dengan pendidik lainnya. Ternyata ketika anak kita lakukan sebuah kolaborasi dalam belajar, disinilah akan memicu saling tolong menolong mereka untuk sebuah kemampuan temannya untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran. Ini pentingnya asesmen itu untuk dilakukan. Dan ke dalam gaya belajar visual, auditorial, dan kinestetik ini nanti akan kita bahas di diferensiasi ya. Untuk lebih jelasnya diferensiasi ini nanti bagaimana nanti akan dibahas oleh Debbie. Terus kita kupas bersama-sama, kita pelajari bersama-sama. Mungkin saya sebatas itu saja teman-teman, karena saya bagian asesmennya saja. Kebetulan sesuai keadaan sekolah kita, asesmen kita masih tahap awal dan tengah ya. Kita belum ke selanjutnya. Yang jelas saya sarankan sekali lagi, sebelum teman-teman masuk ke bab pembelajaran berikutnya, modul berikutnya, lakukanlah asesmen itu agar bisa mengetahui sebatas mana kedalaman dan kemampuan siswa kita untuk proses pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar. Itu saja dari saya, dan next selanjutnya masalah diferensiasi akan dilanjutkan oleh Ibu Debbie Oktarina SPD GR. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran berdiferensiasi. Jadi sebelum ke pembelajaran diferensiasi, ada baiknya kita melakukan persamaan persepsi dulu, ya Bapak Ibu ya. Kita membayangkan pembelajaran berdiferensiasi apa sih bedanya dengan pembelajaran kita di K13. Kebetulan saya masih ngajar di K13, tapi mulai belajar ke Merdeka Belajar. Jadi maksudnya apa menurut Bapak Ibu perbedaan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran seperti di K13 sebelumnya? Siapa yang bisa memberi pendapat? Apa perbedaan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran K13? Rekomendasi kami pada hari ini. Saya akan
menjabat bagian terakhir yaitu tentang komunitas belajar. Adapun yang akan saya bagikan di sini Bapak Ibu adalah tentang teorinya dan konsep-konsep yang kami dapatkan di ketika penguatan, dan juga berbagi sedikit pengetahuan yang kami dapatkan dari pelatihan yang sedang diikuti sekarang itu adalah Wardah Inspiring Teacher. Dan sekaligus komunitas belajar, Bapak juga sebagai penanggung ingin mengajak Bapak Ibu, mari kita berpartisipasi aktif dalam komunitas belajar kita Bapak Ibu. Kita hidupkan gitu. Jadi tidak hanya dengan harapan sebagai ketua komunitas berharap Bapak Ibu juga mau berbagi praktik baik di depan. Jadi tidak hanya Dewi tampil, mungkin Bapak tampil atau diseminasi CGP gitu. Tapi Bapak Ibu diharapkan juga mau berbagi praktik baik yang telah Bapak Ibu lakukan. Apa saja gitu yang menurut Bapak Ibu baik untuk dibagikan ke kita semua. Kenapa? Sejauh yang kami tahu, banyak juga yang kami tidak tahu Bapak Ibu. Jadi guna komunitas belajar itu adalah selain kita belajar, kita juga berbagi dan pastinya itu berkolaborasi. Komunitas kita sudah ada dari tahun kemarin, dari tahun 2023, di mana dari banyak SMA, SMK, sekolah kita adalah pertama terbentuknya komunitas gitu. Tapi mungkin belum optimal ya Pak ya gitu. Jadi kami mengharap Bapak Ibu mau ikut berpartisipasi aktif dalam kita menghidupkan komunitas belajar. Untuk apa? Untuk kita berbagi dan untuk kita berkolaborasi. Nah, di sini tidak perlu diskusi ya. Ingin kita tanyakanlah ke diri kita gitu. Apa yang membuat kita harus belajar? Dan terus apakah kita belajar secara terus-menerus gitu? Karena di profil pelajar Pancasila ini Bapak Ibu ya, dia memfokuskan, mengutamakan itu adalah belajar sepanjang hayat. Berarti selama kita hidup kita belajar. Tidak hanya peserta didik, tetapi juga kita sebagai guru, juga sebagai pelajar yang sepanjang hayat. Nah, jadi ikut Wardah Inspiring Teacher Bapak Ibu belajar tentang ini, langsung tinggal dengan Bapak. Bapak dengan pertama kali hadir langsung beri kita IHP tentang merubah mindset atau growth mindset. Ternyata memang benar Bapak Ibu. Kita perlu merubah growth mindset. Kita perlu merubah pola berpikir kita. Untuk apa? Supaya kita mau berproses belajar Bapak Ibu. Karena kurikulum merdeka, betul kata ibu yang tadi, tidak kami yang guru penggerak itu tahu semuanya, tidak Bapak Ibu. Banyak juga kami yang tidak tahu gitu. Jadi penting mari kita tumbuhkan growth mindset kita gitu. Kenapa? Supaya kita gengsinya juga tidak rendah-rendah gitu kan. Jadi juga kita bisa menghargai proses gitu. Dan kritikan itu feedbacknya membangun gitu. Jadi belajar tentang itu gitu kan. Seiring berjalan waktu kita belajar dikritik gitu kan. Terus lebih menyukai tugas yang sulit karena suka dengan tantangan. Karena kurikulum merdeka ini tantangan Bapak Ibu. Karena kita disuruh belajar sendiri. Beda dengan K13 ada guru isi pelatihan gitu kan. Kalau K13 ini kembali kita tidak belajar bisa lewat PMN, bisa lewat di mana saja seperti sekarang. Terus kita juga perlu sense of growth katanya. Ini dia adalah seorang psikolog juga menyatakan bahwa kita harus punya pemikiran yang sense of growth, seperti kita harus tahu gitu. Pentingnya kita mengembangkan kemampuan diri kita untuk menunjang pekerjaan kita lakukan. Jadi kita sekarang di kurikulum merdeka tidak ada lagi kata bahwa saya tidak paham kurikulum merdeka gitu. Itu tidak boleh karena sumber belajar kita banyak. Salah satunya adalah komunitas belajar gitu. Nah, terus apa itu belajar sepanjang hayat gitu? Di modul yang dibagikan oleh BGP disebutkan dari kita belajar sepanjang hayat itu, mendorong inovasi. Jadi kita terus belajar, maka akan munculnya inovasi dalam diri kita nantinya. Terus juga meningkatkan pengembangan diri secara pribadi, profesional, menyesuaikan
kontribusi terhadap pembangunan masyarakat melalui partisipasi sosial, kontribusi terhadap kualitas yang berkualitas seperti tuntutan kurikulum Merdeka ini adalah berpihak pada murid dan terwujudnya profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang Bapak Ibu dia nak ngajak bermain gitu. Boleh dibantu nih? Ngajak bermain gitu. Jadi apa sih sebenarnya komunitas? Berapa orang nih? Kita bermain. Ayo. Kelima, cepat. Ayolah. Kita bermain. Ya. Itu enggak? Kita cari sini. Satu orang berapa nih? 3. Oh 2. Jadi cuma 3 aja kan? 3 lah. Bapak belum dapat, ayo Em. Bapak belum dapat. Nah, mari Bapak Ibu kita berdiri. Silakan Bapak Ibu berdiri. Silakan Bapak Ibu kita berdiri bermain kita. Semua permen diletakkan di tangan kiri ya Bapak Ibu. Permennya bukan untuk dimakan sekarang. Nah, permennya diletakkan di tangan kiri Bapak Ibu. Nah, silakan berdiri Bapak Ibu. Nah, sambil kita ice breaking. Tadi sudah joget, sekarang kita buat lingkaran Bapak Ibu. Nah, permennya di tangan kiri terbuka ya Bapak Ibu. Terbuka. Bukan. Tangannya terbuka. Sudah dimasukkan ke mulut. Sudah? Nah, caranya, ibu bapak mengambil permen yang dimiliki dan membagikan ke peserta lain dengan cara meletakkannya ke atas telapak tangan kiri peserta lain satu persatu. Nah, peserta ya. Nah, tapi satu syarat ya Bapak Ibu tidak boleh menolak pemberian. Bapak Ibu tidak boleh menolak pemberian. Oke, begini permainannya Bapak Ibu. Jadi kita punya permen 3. Jadi ordernya yang mana? Ya, jadi fungsi dengarkan dulu. Jadi permen tadi Bapak Ibu boleh berikan kepada teman siapapun yang Bapak Ibu mau. Yang diberikan tidak boleh menolak. Ya. Jadi permen yang kita punya kita boleh berikan kepada teman kita. Yang teman kita menerima tidak boleh menolak. Nah, jadi siapa nanti ketahuan nih siapa yang banyak diberi, siapa yang banyak yang nggak punya permen lagi nanti ketahuan nanti gimana. Itu ada filosofi permainannya. Oke? Kita mulai. Tangannya tetap terbuka ya Bapak Ibu. Ya, tangannya kita terbuka. Oke? Sudah siap? Boleh ke siapa saja? Kita serah Boleh ke siapa saja. ke siapa saja yang Bapak Ibu inginkan.
Ya, terima kasih Bapak Ibu ya yang telah berpartisipasi berbagi permen. Nah, sekarang kita boleh dimakan permennya. Semakin banyak membagikan permen tadi semakin baik ya, betul. Sudah, sekarang kita coba ambil apa sih maknanya gitu. Nah, jika kita analogikan permen itu adalah informasi, pengetahuan, keterampilan atau pengalaman, insight apa yang Bapak Ibu dapatkan dari permainan tadi? Boleh enggak? Silakan Kak. Ya. Nah, apa pesan tersendiri dari permainan tadi? Ya, ya udah silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi. Dalam kesempatan ini karena kita sedang melakukan sebuah permainan saling berbagi, kalau kita analogikan, kalau ada sebuah informasi yang kita dapatkan, kebetulan saya tidak dibagi dari karena yang saya lakukan membagikan kepada orang lain, begitu ya. Jadi maknanya di sini kita harus ada melakukan transformasi dari informasi dari satu orang ke satu orang yang lain, ke orang yang lain. Jadi diharapkan informasi itu sama rata. Jadi intinya kita saling memberikan informasi, itu aja. Sama rata. Ya, walaupun saya nggak dibagi, Bu. Oke, terima kasih Yuda atas info berbagi pemahamannya. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu? Dari permainan tadi yang saya dapatkan sama dengan Pak Mamat ya, bahwa kita harus berbagi dengan kawan, baik berbagi ilmu maupun berbagi. Jadi intinya ilmu yang kita peroleh lebih bagusnya lagi kalau kita bagikan dengan kawan-kawan kita, supaya ilmu yang kita peroleh tadi lebih bermanfaat lagi dan lebih bisa mengarahkan kawan-kawan kita untuk semangat lagi untuk belajar. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Mala atas komennya. Ya Bapak Ibu. Jadi kalau tadi seharusnya itu kalau kita lihat ada kawan yang kosong gitu, nah bagi yang banyak tadi harus berbagi juga gitu. Nah, bukan berarti kita yang menerima saja, yang tidak boleh menolak ini gitu, diam saja itu tidak boleh. Jadi kalau ada apa-apa hal yang baru gitu kan, silahkan berbagi. Nah, silahkan kita berkolaborasi. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi makna permainan tadi Bapak Ibu, kita perlu ada keseimbangan dalam proses berbagi dan menerima gitu. Terus dalam permainan tadi Bapak Ibu, itu juga memiliki makna kita harus siap sebagai murid, dan juga kita pada kesempatan lainnya juga harus siap sebagai guru. Dan juga semua orang itu berkesempatan untuk berbagi dan menerima. Selanjutnya, kesempatan untuk menerima dan memberi bisa didapatkan jika kita membuka diri tadi kan, dan masuk ke dalam kelompok. Nah, ya kayak tadi gitu. Satunya yang banyak pernah tadi perlu tengok siapa lagi yang belum, jadi dimasukkan lagi. Nah, seperti itulah kira-kira makna permainan tadi. Dan syaratnya tadi Pak tidak boleh menolak Pak. Dengan syarat tadi kita tidak boleh menolak. Nah, ini kami dapatkan dari orang BGP Bapak Ibu, bukan dari yang membuat tidak. Everyone you will ever meet knows something you don't. Bill me. Setiap orang yang pernah kita jumpai mengetahui
hal yang tidak kita ketahui. Jadi semakin banyak kita belajar, kita semakin tidak tahu apa-apa, dan orang yang kita anggap tidak tahu apa-apa, ya tahu sesuatu yang tidak kita ketahui. Jadi karena ada hal yang seperti itu Bapak Ibu, karena apa yang Bapak Ibu ketahui mungkin ada yang tidak Dewi ketahui. Dengan adanya komunitas belajar ini, kita berbagi Bapak Ibu. Jadi praktik berbagi merupakan salah satu perwujudan sikap pembelajar sepanjang hayat. Kenapa? Dalam komunitas kita belajar, misal kayak mana menghadapi siswa yang tidak belajar, kayak mana menghadapi siswa yang tidak pernah masuk sama sekali gitu. Mungkin dengan Bapak Ibu yang pengalaman ngajarnya lebih panjang, lebih jauh kan daripada kami yang baru, itu bisa berbagi dengan kami bagaimana triksnya gitu, bagaimana menghadapi siswanya seperti itu. Kenapa? Karena dengan berbagi itu kita bisa mendapatkan solusi untuk tantangan yang ada, terus mendapatkan dukungan emosional. Karena dengan berbagi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mendukung gitu, ada semangat tersendiri, oh saya diterima loh gitu. Nah, terus juga membangun rasa percaya diri. Jadi ketika kita berbagi, ketika kita tidak tahu apa-apa menjadi tahu, nak menerapkan gitu. Jadi dengan ada dukungan, dengan kita berbagi, berkolaborasi, jadi kita percaya, oh saya mau menerapkan hal seperti itu gitu. Dan juga menciptakan budaya kolaboratif. Dan semua itu Bapak Ibu, belajar, berbagi, dan berkolaborasi itu dapat kita lakukan di komunitas. Itu makanya ada komunitas belajar. Kita sudah ada setahun lebih Bapak Ibu. Bisalah, mari kita mengaktifkan kombel kita bersama-sama, tidak hanya Dewi, tidak hanya Bapak gitu. Jadi kita semua Bapak Ibu dengan kolaborasi kita bersama-sama. Jadi apa itu komunitas belajar? Komunitas belajar itu adalah sekelompok guru dan tenaga kependidikan yang belajar bersama, berkolaborasi secara terjadwal. Itu ya. Jadi kombel itu punya jadwal Bapak Ibu, dan dia harus berkelanjutan. Dengan tujuan apa? Tujuannya itu adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak hasil belajar murid. Jadi kayak kita kayak tadi misalnya kan, kita belum tahu asesmen itu apa, bagaimana bentuk contoh asesmen gitu. Kita juga belum tahu, belum gitu paham tentang diferensiasi. Kita belajar sama-sama lewat kombel Bapak Ibu. Jadi dengan berbagai ide yang ada dengan kepala yang banyak ini, akan terbentuklah ide-ide yang baru yang bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing. Dan komunitas belajar itu merupakan strategi utama atau kunci yang dapat meningkatkan kemandirian GTK untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui aktivitas kelompok seperti belajar bersama. Untuk menyelesaikan tantangan pembelajaran, berbagi praktik atau ide, memberikan umpan balik yang efektif, dan bagian yang paling penting itu adalah menerapkan hasil kombel pada pembelajaran di kelas. Mungkin untuk berbagi praktik baik ini, kombel kita aktif ya, alhamdulillah gitu. Sudah banyak yang bisa kita bagi dalam kombel. Dan juga IHT untuk kebutuhan guru. Kemarin ditanya oleh Bapak Ibu guru butuh apa? Katanya ini belajar buat modul. Oleh pihak sekolah didukung penuh, didatangkan oleh narasumber. Yang belum kita itu adalah kita membahas di kombel kita pembelajaran apa yang dapat kita berikan ke anak supaya anak itu berubah cara belajar. Yang tadi tujuan profil pelajar Pancasila tadi itu pembelajaran yang berpihak pada anak. Kenapa? Misal kayak Ayuyet, disini bagi Ayuyet, yuk coba ikut kita. Kenapa? Lewat kombel kita bisa mungkin tidak belajar kayak mana buatnya, mungkin kan Ayuyet itu pakai gitu ya gitu. Nah, yang lain juga bisa gitu. Jadi sangat besar harapan kami bagian dari komunitas Bapak Ibu itu mau aktif gitu.
komunitas belajar di PMN. Fokus komunitas itu cuma ada dua, Bapak Ibu. Pertama itu berpusat pada pembelajaran murid dan juga berpusat pada peningkatan kompetensi GTK. Kalau untuk peningkatan kompetensi GTK, alhamdulillah setelah kita mendukung sangat penuh melalui Kombel, kita lah belajar IHT. Kita lah belajar bagaimana membuat modul, lah diberi pengetahuan bagaimana menurun CP menjadi TP dan terus terakhir menjadi ATP. Kita lah diberi pengetahuan tentang itu. Sekarang Dewi mengajak Bapak Ibu dengan dukungan penuh dari Bapak, mari kita membahas tentang berpusat pada pembelajaran pada murid lagi. Nah, yang kita lakukan bagaimana? Yaitu dimulai dari refleksi awal. Mungkin bisa nanti ya Bapak ya, setelah ujian mid nanti nilai terkumpul gitu kan. Kita bisa melakukan itu awal dari refleksi kita. Bagaimana hasil anak itu belajar. Nanti lewat Kombel kita belajar bersama apa sih yang menjadi masalah dengan hasil belajar siswa. Ya, setelah kita lihat data murid, lalu kita analisis, kita diskusi dan kita refleksi. Apa sih yang di mana sih kita yang kenanya mungkin gitu. Mungkin ada juga salah kita, tidak untuk kemungkinan juga ada kurangnya dari anak-anak gitu kan. Terus nanti setelah refleksi itu kita juga menentukan jadi apa yang kita bahas. Setelah ada refleksi, kita lakukan perencanaan, yaitu lewat kolaborasi tadi. Mungkin kita bisa merencanakan untuk mengatasi nilai-nilai anak yang tadi. Karena kalau dari omong-omong biasa itu tadi kan nilainya kan ya seperti itulah gitu kan, yang terjadi biasanya. Kita berkolaborasi Bapak Ibu nanti kalau bisa gitu kan, kita tentukan jadwalnya. Bagaimana kita mengatasi hasil belajar siswa kita tuh yang benar? Karena akan berpengaruh juga ke rapor pendidikan gitu. Terus dengan kita merencanakan perubahan itu nantinya dengan mengangkat 4 pertanyaan kritis gitu. Pertanyaannya apa? Jadi yang kita fokuskan di Kombel nanti itu adalah apa yang kita harapkan murid kita pelajari. Jadi terus bagaimana kita tahu bahwa setiap murid itu tuh belajar apa tidak gitu. Terus bagaimana respon jika ada murid kita yang tidak belajar. Terus bagaimana kita akan memperkaya pembelajaran untuk murid yang sudah mahir, itu berarti pengayaannya gitu. Nah, jadi dengan pertanyaan 4 itu kita diskusikan, nanti insya Allah ketemu kita solusi untuk meningkatkan hasil belajar siswa nanti gitu. Itu diharapkan kegiatan kita di Kombel setelah ini. Nah, setelah kita rencanakan, mungkin setelah adanya hasil diskusi, nanti baru kita implementasi di kelas kita masing-masing Bapak Ibu. Nah, setelah bisa Ibu mengimplementasi nanti, kami dari komunitas itu mengharapkan Bapak Ibu berbagi praktik baik Bapak Ibu masing-masing, di mapel Bapak Ibu masing-masing, apa yang Bapak Ibu terapkan, diferensiasinya, asesmen awalnya, asesmen formatifnya gitu. Karena asesmen formatif itu tidak hanya saat sedang diskusi, tidak. Asesmen awal itu juga asesmen formatif Bapak Ibu. Jadi selama dia bekerja, selama dia belajar di kelas, itu adalah asesmen formatif. Ibu Bapak Ibu bisa melihat kemandiriannya, kreatifnya, penala kritisnya gitu. Jadi kami harap dari komunitas nanti Bapak Ibu setelah hasil kita bagikan hari Sabtu nanti kita berdiskusi apa yang akan kita terapkan di kelas kita di mapel kita masing-masing. Bapak Ibu menyiapkan juga berbagi praktik baiknya gitu. Terus ya Bapak Ibu, insya Allah. Nah setelah itu, setelah Bapak Ibu praktik diferensiasinya, asesmen awalnya, pokoknya terwujudlah profil pelajar Pancasila yang nanti baru kita lakukan evaluasi. Nah, komunitas belajar yang terkait untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru itu memiliki beberapa tujuan. Pertama itu adalah mengedukasi anggota
dengan mengumpulkan dan berbagi informasi yang berkaitan dengan masalah dan pertanyaan tentang praktik pengajaran dan pelajaran. Seperti tadi, nanti hasil ujian ini bisa kita jadikan bahan awal refleksi kita untuk diskusi dalam menyiapkan bagaimana perencanaan pembelajaran yang akan datang menjelang ujian semester nantinya. Juga di Kombel itu memberi dukungan pada anggota melalui interaksi dan kolaborasi. Seperti sekarang Bapak Ibu, kita berinteraksi, kita berkolaborasi. Terus mendampingi anggota untuk memulai dan mempertahankan pelajaran mereka. Nanti apa yang kurang dari kita dukung, kita support, kita saling membantu. Seperti Bapak Ibu LPDG kemarin kan, berkat kolaborasi gitu, berkat kemauan, jadi bisa terwujud pembelajaran diferensiasi untuk UKIN-nya gitu. Nah, tahapan membangun komunitas di sekolah itu pertama membentuk tim kecil. Alhamdulillah kita sudah. Terus melakukan penguatan tentang pentingnya komunitas belajar, membuat komitmen bersama dan menyepakati nilai bersama. Untuk membuat komitmen bersama, kalau dari ketua komunitas didukung oleh Bapak, semua terjadwal Bapak Ibu. Tapi untuk menyepakati hasil itu yang belum optimal Bapak Ibu. Ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang ramah untuk guru. Itu melalui HT kemarin. 4. Memasukkan jam wajib belajar di komunitas ke dalam jam efektif guru di sekolah. Mungkin langkah keempat ini akan kita diskusikan lebih jauh dengan Bapak nantinya. Terakhir, merealisasikan belajar bersama dan berbagi praktik baik. Kalau untuk yang kelima ini sudah banyak kita lakukan. Nah, ini seperti kemarin ya. Nah, Bapak sudah nanya apa yang dibutuhkan sebagai guru. Nah, terus untuk kegiatan Kombel dalam meningkatkan PPK tadi sudah kita analisis kebutuhan kita apa. Kemarin ada Ibu Ayupan minta itu diajarkan AI kemarin. Sudah dijadwalkan tapi belum terlaksana. Yang kedua itu memfasilitasi rencana kegiatan belajar berdasarkan hasil analisis kebutuhan tadi. Terus mencari fasilitator, misalnya Bapak butuh apa untuk meningkatkan kompetensi Bapak, Ibu guru dalam menerapkan pembelajaran yang pihak pada guru. Sampaikan ke pihak sekolah. Insya Allah pihak sekolah sangat mendukung gitu kan. Nanti kalau tidak ada sumber belajarnya dari sesama kita akan mencarinya dari luar. Seperti kemarin kan IHT sumbernya dari luar gitu kan. Terus setelah itu kegiatannya diselenggarakan di komunitas, dokumentasinya. Terus juga mendampingi rekan sejawat dalam mempraktekkan hasil belajarnya. Yang terakhir evaluasi. Mungkin sekian ya Bapak Ibu pemaparan dari Dewi tentang komunitas belajar. Besar harapan kami dari komunitas belajar, Bapak Ibu mau dan siap berbagi praktik baiknya di komunitas, siap mengaktifkan komunitas kita gitu. Bapak Ibu apabila diajak belajar itu mau gitu. Nah, untuk menjadi sumber belajar tidak hanya saya gitu kan, tapi bisa dari Bapak Ibu semua. Nah, mungkin sekian pemaparan dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, inilah kegiatan kita hari ini. Nah, kepengen lama dan kepengen berbahagia gitu ya seharusnya ya, mau senang, mau apa dan sebagainya. Tapi waktulah yang sudah membatasi kita, dan insya Allah karena adalah Kombel kita ini, kita akan tetap terus berada kegiatan di Kombel ini. Seperti Islam katakan Bapak Ibu, apa tuh Ayu Is? Utlubul ilma wala fulusin. Ibu Sri Ilalahdi gitu ya, terbalik saya ya. Tutuplah ilmu itu ternyata dari buayan sampai ke liang lahat. Bapak Ibu, kita semua sudah Allah takdirkan berada di dunia ini sebagai guru di bumi Indonesia. Jadi sebagai guru ini tempuhlah dengan selalu menuntut ilmu. Ada kesempatan tuntut, dan selalu berpositif thinking. Insya Allah kita ada untuk anak-anak Indonesia. Itu saja dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf, dan Bapak kami ucapkan terima kasih banyak, teman-teman juga kami ucapkan terima kasih banyak sudah berpartisipasi untuk kami melakukan praktek baik
dari hasil belajar kami kemarin gitu ya. Saya selaku pembawa acara, andai kata ada tadi kehilapan, kesalahan, kepada Allah saya mengampun, dan kepada teman-teman semua haturkan maaf untuk saya gitu ya. Sampai di sini kita tutup bersama-sama. Mari kita tutup dengan melafazkan lafaz hamdalah. Langsung saya tutup ya Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sebelumnya nanti kita foto bersama, tapi saya tutup dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai ya kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di sini yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD 49 ya Bu, SD 49. Kemudian yang saya hormati seluruh Bapak Ibu Dewan Guru yang ada di SD 49, dan insya Allah kita semua di sini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di hari ini kita masih diberi kesempatan, masih diberi kesehatan untuk bisa bersilaturahmi bersama. Kemudian sholawat serta salam kita terkhusus untuk baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, sebelum kami memulai kegiatan ini, ada baiknya saya ceritakan terlebih dahulu. Di sini kami ada 4 orang yang mendapatkan amanah. Alhamdulillah kami datang ke sini untuk pembebasan kegiatan penguatan pembelajaran bagi guru dan kepala sekolah yang berpusat pada peserta didik, gitu ya. Nanti di sini bukan berarti kami ini ingin ilmunya ada kami benda, kami santai saja. Kita di sini anggap saja mau tujuannya tadi silaturahmi dan bersenang-senang ya Bu Devi ya. Ini tujuan kita ke sini seperti itu. Nah, kemudian walaupun bersenang-senang, tapi insya Allah ada intinya, ada ilmunya, itu saja seperti itu Ibu ya. Nah, kemudian berikutnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Natina udah menyiapkan, sudah memfasilitasikan kepada saya dan teman-teman. Di sini mohon perkenalannya terlebih dahulu. Di sini ada saya, Eni Mardiana SPD dari SMA 5 Kabupaten Lebong, ada Ibu Dewi Oktarina dari SMA 5 Kabupaten Lebong, kemudian ada Ibu Dewi Sahwani, Febri Sahwani, kemudian dari SMA 5 juga, dan terakhir Ibu Dewi Dewi Maizati, soalnya ada 2 Dewi kemarin. Jadi kami berempat alhamdulillah sudah sampai di sini untuk bersilaturahmi bersama. Baik, kita mulai saja ya. Nah, Bapak Ibu, mari kita mulai kegiatan kita ini dengan bersama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjut ke acara berikutnya. Dalam hal ini biar lebih enak bagaimana ke depannya, alangkah baik dan enaknya ada kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Makina. Kami persilakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, pada hari ini alhamdulillah kita bersama-sama masih diberi kesehatan sehingga kita masih dapat melaksanakan kegiatan yang diselenggarakan dari guru SMA Negeri 5. Kemudian dari salam ada yang kita berikan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membimbing umatnya dari alam kebodohan menuju alam yang terang benderang, yang seperti alam yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah Ibu dari SMA 5, saya selaku kepala sekolah sini mengucapkan ribuan terima kasih atas kedatangannya di sini. Mudah-mudahan nanti setelah penyampaian materi dari ibu-ibu, kami dari SD 49 ini mungkin ada yang belum tahu setelah pemaparan tadi, mudah-mudahan kita semua mendapat ilmunya, ya. Di samping itu juga kami minta maaf seandainya tadi penyambutan kami di SD 49 ini kurang berkenan. Kami mohon maaf karena inilah kondisi di SD kami ibu-ibu, seadanya seperti inilah, ya. Mungkin itu saja dan kata sambutan dari saya.
Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mengingat juga waktunya berjalan, kita langsung aja ya ke pemaparan praktik baiknya. Nah, di sini insya Allah di SD kita ini udah mahir ya, terkenal dengan istilah kurikulum baru kita, kurikulum merdeka gitu ya. Nah, kemudian bagaimana ini cerita merdeka dan seterusnya, insya Allah saya dan rekan-rekan akan berbagi praktik baik itu kepada kita semua di sini. Ya, terima kasih kesempatannya yang telah diberikan kepada saya. Baik Bapak Ibu, sebelum saya mulai, sebaiknya saya memperkenalkan diri ya. Nama saya Dewi Maizati. Saya guru di SMA Negeri 5 Lebong juga. Tinggal di mana, Bu? Saya tinggalnya di perumahan Villa Dubai, tetangganya Pika. Tepatnya tetangganya Ibu Ngatina. Jadi ya, pada kesempatan kali ini saya berbagi topiknya tentang komunitas belajar. Nah, jadi sebelum kita berbagi ya Bapak Ibu, di sini saya berbagi praktik baik saja. Kebetulan saya di sekolah menjadi ketua komunitas kita. Jadi sebelumnya saya boleh bertanya, apakah di SD 49 ini sudah ada komunitas, Bu? Baru dibentuk kemarin. Baru dibentuk. Ketuanya siapa, Bu? Kalau untuk sekolah, Dewi. Bu Dewi. Yang mana dipanggilnya? Dewi ya. Baru dibentuk kemarin. Baru dibentuk kemarin. Nah, oke. Nah, jadi karena baru dibentuk, jadi komunitas sudah ada pertemuannya, Bu? Belum. Oh, baru penunjukan saja. Kemarin waktu di SD 53 baru kemarin ya, baru daftar kemarin. Oke. Ya, dalam kurikulum merdeka ya Bapak Ibu ya, komunitas belajar dalam sekolah itu sangatlah penting. Nah, jadi apa kegunaan komunitas belajar gitu? Gunanya ini komunitas belajar ini untuk kita sesama guru itu saling berdiskusi, saling bertukar pendapat dalam membahas topik yang hangat di sekolah. Nah, contoh misalnya tadi kan oleh Pak siapa namanya itu? Pak Edi kan membahas tentang bahwa terjadi perbedaan gap K13 dengan kurikulum merdeka. Lalu bagaimana pembelajaran di K13? Bagaimana pembelajaran di kurikulum merdeka gitu? Boleh maaf umur ya Bu ya, gitu maksudnya kan keadaan kenyataannya sekarang biasanya anak-anak muda tuh Bu main TikTok, Instagram gitu kan. Biasanya pengetahuan tentang kurikulum merdeka itu udah lebih cepat diadakan. Jadi lewat komunitas belajar, misalnya nanti Ibu Ngatina manfaatkan sumber daya anak-anak muda. Nah, nanti dia akan berbagi dengan Bapak Ibu yang tua, misalnya dalam tanda petik ya Bapak Ibu ya gitu. Jadi kegunaan komunitas belajar itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi kapan kita mulai komunitas belajar? Itu ketika Bapak Ibu memiliki masalah. Nah, masalah itu didapat dari mana? Dari refleksi awal. Jadi Bapak Ibu mungkin nyentuh salah satu guru, misalnya kalau di sekolah kami ya, mungkin SD dengan SMA mungkin berbeda. Saya tuh misalnya diskusi ngomong-ngomong gitu kan, kayak mana sih pembelajaran diferensiasi itu katanya kan. Nah, jadi ketika itu akan ada salah satunya Bu ya, yang saya baca di Instagram kayak ini. Nanti ada lagi yang lainnya, yang saya baca seperti ini. Jadi ketika ada masalah seperti itu, lalu kumpulkanlah di dalam komunitas belajar sekolah itu dibahas. Nah, jadi refleksi awal seperti itu dulu, karena ada masalah yang ingin dibahas dulu. Jadi siapa pematerinya? Pematerinya dari Bapak Ibu sendiri, tidak perlu. Kalau memang perlu mendatangkan orang lain itu nanti gitu. Tapi kita bahas dulu dalam lingkup kita bersama. Nah, kemudian lanjutkan.
Jadi kalau pengertian secara harfiahnya mungkin bisa Bapak Ibu baca ya, bahwa komunitas belajar itu adalah di mana kita sekelompok guru dan tenaga kependidikan itu belajar bersama. Belajar bersama, berkolaborasi, dan yang membedakan komunitas belajar dengan rapat-rapat biasanya, komunitas belajar itu punya jadwal, Bu. Jadi Bapak Ibu dengan guru-guru yang lain bisa menyepakati kapan pertemuan rutin, apakah sebulan sekali, apakah 2 minggu sekali, gitu. Itu tergantung kesepakatan bersama. Jadi dan pertemuan itu tidak hanya sekali sebulan, tapi berkelanjutan untuk bulan-bulan selanjutnya. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang bertempat pada murid. Kenapa? Karena kita sama-sama tahu kadang kita sama-sama manusia biasa kadang ada malasnya membaca. Malas membaca, malas mencari, tetapi enak mendengar sesama kita. Nah, jadi lewat komunitas Bapak Ibu silahkan berkolaborasi, silahkan berbagi praktik baik. Misalnya kelas yang sudah kurikulum merdeka kelas berapa saja di SD? Kelas 1, 4. 1, 4, 2, 5. berarti udah 4 kelas. Guru di dalam sudah menerapkan diferensiasinya. Nah, mungkin ada sebagian kecilnya kan. Jadi ketika dalam komunitas belajar itu yang dibahas Bapak Ibu. Biasanya guru-guru muda itu kreatif. Biasanya Bu ya, gitu. Nah, guru-guru muda itu kreatif, inovatif, biasanya melihat-lihat dari Instagram, TikTok, biasanya tuh punya semangat untuk menerapkan di kelasnya masing-masing. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah berhasil menerapkan hal-hal yang baik, gitu, nah itu dibagi dalam komunitas belajar. Seperti itu. Jadi berdasarkan refleksi awal tadi, lalu dilaksanakanlah dijadwalkan pertemuannya juga, lalu pertemuan itu berkelanjutan, jangan berhenti di tengah. Kenapa? Di dalam kurikulum merdeka itu komunitas belajar sangat-sangat ditekankan. Bahwa kan refleksi komunitas Bapak Ibu ya, Ibu kepala sekolah itu harus diisi per bulan ya. Isinya sesuaikan saja dengan keadaan sekolah yang ada. Karena dari Balai Guru Penggerak menyatakan isikan sesuai dengan kenyataan yang ada, karena itu akan menjadi panduan mereka. Apabila misalnya sekolah ini kurang berjalan, nanti bantuan dukungan apa yang diperlukan untuk sekolah ini. Nah, jadi mari Bu, Bapak Ibu mulai bergerak gitu, mulai aktifkan komunitas belajar. Berbagi itu sangat menyenangkan gitu. Tapi selain berbagi di kelas, kita juga perlu aktif mencari di luar Bapak Ibu. Ya, mungkin bisa lanjutkan Bu Devi. Lanjut. Nah, terus kita tidak perlu membahas komunitas luar sekolah dulu ya Bapak Ibu ya. Kalau komunitas luar sekolah mungkin Bapak Ibu sudah ada KKG-nya. Ya, KKG-nya itu karena saya tetangga juga dengan Pak Putu itu cerita KKG-nya itu begitu aktif kalau di Atas, Pelabai dengan Lembung Atas gitu kan. Nah, itu juga komunitas belajar di luar sekolah. Sekarang kita fokus di komunitas dalam sekolah. Jadi komunitas dalam sekolah Bapak Ibu, kita fokusnya itu adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dari dalam komunitas belajar juga kita bisa berpusat pada peningkatan kompetensi GTK. Contoh, Bapak Ibu yang di SD 49 siapa yang sudah menggunakan Canva misalnya kan? Nanti Bapak Ibu itu yang menggunakan mengadakan IHT misalnya, Bapak Ibu itu yang berbagi praktik baik, mengajarkan Bapak Ibu guru yang lain bagaimana memanfaatkan Canva gitu. Canva itu tidak harus pakai laptop, Bapak Ibu bisa pakai HP. Jadi tidak lagi terbentur umur. Nah, mari kita semua bersama bergerak gitu kan, supaya kita tidak ketinggalan zaman. Gitu. Terus, nah
kenapa komunitas belajar itu porsi yang harus lebih besar itu adalah ke pembelajaran Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kayak tadi kan bisa misalnya P5 nya sudah jalan Bu? P5 nya sudah jalan? Sudah. Jadi adalah untuk pembuatan modul P5 juga bisa dijadikan itu aktivitas modul, aktivitas komunitas belajar. Modul P5 itu kan kelas 1, antara kelas 1, 2, 4, 5 itu kan berbeda ya. Nah, berbeda. Jadi, bagaimana modul pengembangan P5-nya itu bisa Bapak Ibu jadikan itu sebagai aktivitas kombal. Nah, mungkin seperti itu. Nah, di sini adalah alur pelaksanaan kombal kita tuh kita berawal dari refleksi awal tadi ya Bapak Ibu. Kita melihat mungkin kita akan membahas mulai dari hasil belajar siswa, kenapa nih siswa rendah misalnya, terus dianalisa lalu diskusi, terus dari refleksi awal juga tuh kita menentukan agenda topik apa jadi prioritas di sekolah kita. Setelah itu setelah refleksi awal kita lakukan perencanaan. Di dalam kombal, inti kombal itu adalah kolaborasi Bapak Ibu. Jadi semua kita mempunyai peran masing-masing. Tidak hanya ikut aktif saja, tidak hanya ketua kombal saja, tapi semua kita. Nah, terus di dalam kombal juga kita bisa mereview gitu pembelajaran kombal anak kelas 1 tahun ini gimana gitu. Nah, dan misalnya wali kelas 1 yang menerapkan gitu, nanti dikasih berbagi praktek baik, dikasih ide oleh guru-guru senior misalnya yang pengalamannya lebih. Kalau dia seperti itu, nah kan hanya seharusnya kayak ini. Dan kita sebagai orang muda gitu kan harus berpikiran terbuka dengan hati yang lapang menerima kritikan dan saran itu. Nah, kenapa? Karena itu adalah sebagai modal untuk perbaikan ke depan. Jadi di dalam refleksi dalam komunitas kombal semua permasalahan yang masalah siswa, pembelajaran siswa dibahas di kombal, tidak bahas di rapat kenaikan kelas gitu. Nah, jadi dijadwalkan kegiatan kombalnya. Ya, jadwal tersendiri. Nah, apakah setiap hari Jumat gitu, atau minggu sekali gitu. Itu kembali kesepakatan bersama. Apa menjadi 4 pertanyaan kritis dalam kombal? Apa yang kita harapkan di anak yang kita terapkan kombal ini? Anak tuh harus apain? Dimensi profil apa yang harus mereka dapatkan? Terus kita juga bahas bagaimana kita tahu anak itu sudah belajar misalnya. Itu dibahas di kombal. Karena setiap kita pasti punya pendapat berbeda-beda dan penetapan berbeda-beda. Nah, itu disatukan. Terus bagaimana respon kita jika ada murid yang tidak belajar? Itu kita juga bahas sama-sama Bapak Ibu. Jadi ketika ada siswa tidak belajar, kita bisa menerapkan hal yang sama, meskipun tidak sama persis gitu. Karena setiap anak itu berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Terus di dalam kombal juga kita menjawab bagaimana kita memperkaya pengetahuan kita sebagai guru untuk bisa mengajar murid yang misalnya yang punya akselerasi gitu. Nah, itu bisa kita bahas di kombal. Setelah kita rencanakan, nanti semua perencanaan kita implementasikan Bapak Ibu. Jadi misalnya kita sudah diskusi di kombal nih bahwa P5 kita mengadakan apa, gitu kan? Misalnya temanya kalau di SD itu akan misalnya Bhinneka Tunggal Ika. Gitu. Tema apa yang sudah Bu? Di kelas 1 per kelas ini temanya berbeda atau sama? Berbeda. Misalnya kelas 1 itu tema apa sekarang Bu? Kelas 1 tema Bu, kami kelas 1 itu masih ngajar nulis Indonesia. Wih, itulah ya. Bisa karena bisa. Karena masih menang dulu, sekarang masih bisa. Nah, kelas 1 ya Bu ya. Karena anak memang mungkin yang tidak ya kelas 1 dituntut mulai belajar mengenal cara bekerja yang benar, cara menjawabnya benar gitu. Kalau kelas 2 Ya, lanjutkan itu. Kelas 2 kalau kelas 1 dia belajar kelas 1 kelas 2 ini kayak
kayaknya tuntutan juga Bu, karena kelas 1 ini macam-macam caranya anaknya bisa membaca. Ya, akhir tahun. Jadi Ada yang TK, ada yang guru kelas 1 ini Pak kita ngomongnya kalau kurikulum istilahnya EPP itu ada tapi tidak berpatokan sama itu. Karena gimana caranya guru ini supaya anak bisa baca dulu. Tahu bisa baca. Dan kelas 2 juga akhirnya seperti itu. Bukan sih kalau kelas 1 tidak bisa baca, kelas 2 tidak bisa baca, gurunya disalahkan nanti. Nah itu. Jadi tekanan antara dua sama yang tekanan itu. Menghasilkan itu sampai tertutup dari semua. Kelas 2 udah lancar membaca, bisa menghitung gitu kan. Sungguh luar biasa perjalanan Dan nanti walinya juga tuh kalau pernah baca rapor tadi, masih nanya kan, macam mana nih? Dia pasti wali kita jadi guru kelas 1, guru kelas 2 itu kita berat. Iya, berarti karena itu sesuai kondisi kita ya. Kali SD 49 saja tidak. Hampir di semua SD kelas 1 itu tantangan guru kelas 1 luar biasa. Kami itu tidak apa istilahnya dia rumah kurikulum ya. Atau menjaga rumah Oke. Karena saya mantan guru kelas 1 tanya itulah caranya. Iya. Itulah kalau saya menilai keunikan dari kurikulum Merdeka ya, unik karena setiap siswa itu berbeda-beda, punya keunikannya masing-masing. Meskipun permasalahannya sama, misalnya anak itu tidak bisa nulis semuanya, tapi setiap anak punya kelebihannya masing-masing. Itulah hebat guru sendiri. Kalau saya belum tentu sabar. Karena anak saya baru kelas 2 sekarang, belum tentu saya sabar itu. Marah-marah aja saya di rumah tuh. Jadi, tetapi karena kita menerapkan kurikulum Merdeka, setidaknya selain perjuangan ibu mengajar nulis gitu, tapi jangan tinggalkan proyeknya Bu. Nah, disesuaikan anaknya tuh tahap apa gitu, diajak bermain tentang apa gitu. Karena di P5 itu karakternya dibentuk. Kalau secara teorinya ya Bu ya, nah, ibu kan Dewi belajar teori. Nah, prakteknya di anak SMA nih. Nah, kalau ibu selain belajar teori, pengalamannya lah luar biasa gitu kan. Dari zaman kami mungkin udah jadi guru gitu. Jadi jangan ditinggalkan P5-nya gitu. Nah, jadi masalah-masalah itu dibawa ke Kombel, komunitas belajar tuh bisa. Jadi misalnya ibu siapa namanya Bu? Nah, Ibu Rahmi mengalami masalah anaknya tidak bisa nulis gitu. Nah, jadi kalau dibawa ke komunitas belajar mungkin Pak Budi, Pak Edi, Zela, itu yang saya apa namanya Bu? Wow, ya Bu yang lainnya itu mungkin memiliki ide cara ngajar, mungkin kayak ini cara ngajarnya. Jadi dalam komunitas belajar itu fungsinya Bapak Ibu. Ketika guru-guru kita lain punya masalah, kita diskusikan, lalu kita selesaikan bersama-sama. Mungkin seperti itu, ya. Jadi aktifkan komunitas belajarnya Bapak Ibu. Tidak ada ruginya kita bersama-sama saling belajar. Nah, terus terakhir ya Bapak Ibu, setelah implementasi jangan lupa evaluasi, ya. Karena evaluasi itu melalui refleksi. Misalnya untuk ahli kom kita bahas apa yang kurang dari kita. Nah, semuanya inti dari Kombel buat jadwal Bapak Ibu. Apakah sebulan sekali? Kalau kami ini hampir sebulan sekali atau 2 bulan sekali kalau di SMA. Intinya itu berbagi praktik baik, gitu kan. Jadi manfaatkanlah komunitas belajar Bapak Ibu dan Bu, manfaatkan anak-anak muda ini Bu. Suruhnya bergerak. Nah, suruhnya bergerak karena media sosial itu sudah banyak menjadi sumber belajar sekarang. Jadi Ibu jangan mau ketinggalan Bu. Jangan mau ketinggalan Bu. Ya, jangan mau ketinggalan Bapak Ibu senior, jangan mau ketinggalan. Iya, Bapak Ibu yang senior jangan mau ketinggalan dengan anak-anak muda. Ya, nah jadi anak-anak muda juga kayak gitu. Nah, yang muda-muda menjadi dukungan yang terbesar dari bawah untuk guru-guru seniornya. Nah, mungkin seperti itu. Apakah ada yang ingin diskusi lagi tentang Kombel, Bapak Ibu? Kita diskusi saja. Ada pertanyaan tentang Kombel gitu? Boleh ditanyakan tentang Kombelnya gitu. Nanti juga jadwal gitu. Kalau SD Mas Andrian ya jadi apa namanya? Kalau di SD Mas Andrian ya jadi
pionir untuk komunitas belajar. Boleh diambil buat berdiskusi dengan beliau juga, dengan Pak Buku juga bisa. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu tentang perjalanan Kombel. Masih ada nggak Bu Dewi? Nah, yang tadi. Nah, kalau tadi kita fokus untuk peningkatan pada proses pengajaran, di Kombel kita juga fokus peningkatan kompetensi kita sebagai guru. Terus dari mana? Mungkin ketua Kombelnya bisa berdiskusi dengan kawan-kawan dan tengok guru-guru ini butuh apa saat ini. Apakah sedang butuh belajar Canva atau ibu-ibu dan belajar TikTok? Nah jangan kalah Bu, gitu nah kan? Itu tergantung analisis kebutuhan, gitu nah. Setelah kita tentukan bahwa kami tidak belajar Canva kata guru-gurunya, maka direncanakan kegiatannya kapan, siapa tukang ngajarnya, gitu nah. Terus mencari fasilitator yang pembelajaran relevan terkait kebutuhan belajar. Terus kegiatan itu diselenggarakan dalam komunitas. Buat spanduk Bu, jangan lupa buat spanduk komunitas sekolah. Nah, selain itu jangan lupa, paling penting setiap apapun kegiatan Kombel harus ada dokumentasi. Karena zaman sekarang foto, video sangatlah penting. Ya Ketua Kombel ya, gitu nah. Jangan lupa dokumentasi, sangatlah penting karena akan ada saatnya ketika monet dari orang BGP itu menanyakan tentang itu. Jadwalnya jangan lupa Bu. Jadwal komunitasnya apa per 2 minggu, apa seminggu sekali, terus dokumentasinya. Terus mendampingi rekan sejawat. Berbagi praktik baik dalam komunitas itu tidak hanya Ketua Kombel Bapak Ibu. Misalnya Zela ngajar PJOK. Kalau Zela menemukan model PJOK baru, Zela bisa berbagi di komunitas. Lihat kegiatan yang Bapak lakukan dalam komunitas mengeluarkan sertifikat bisa Bapak Ibu gunakan di RHK PMN. Nilainya berapa nilainya? 4 atau 8? 4. Jadi banyak-banyak Ibu lakukan kegiatan di komunitas, keluarkan sertifikat. Jadi Bapak Ibu tidak usah lagi untuk sertifikat di PMN. Nah, itu bisa di komunitas. Yang tanda tangannya kepala sekolah dengan ketua komunitas. Terakhir, jangan lupa evaluasi dan refleksi. Mungkin segitu ya Bapak Ibu ya. Masih ada? Enggak. Ya. Mungkin sekian ya Bapak Ibu yang bisa dibagikan praktik baik bagaimana pelaksanaan komunitas belajar. Banyak maaf jika ada kata-kata saya yang salah, yang menyinggung. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.